Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Putri Sakira dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Saya akan membawakan dongeng Nyi Kidul. Alkisah dahulu kala, ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu di hutan. Pada suatu hari, Sang Prabu tersesat di dalam hutan. Hutan ini sungguh misterius. Apakah aku sangat jauh sehingga aku tidak bisa keluar dari hutan ini? Prabu Siliwangi merasa putus asa. Bagaimana jika ia tidak bisa keluar dari hutan ini? Hei, ada orang lain selain aku di hutan ini. Bisalah dia membantuku untuk bisa keluar dari hutan misterius ini. Prabu Siliwangi segera menghampiri orang tersebut. Ada wanita cantik di tengah-tengah hutan. Sungguh aneh sekali. Tidak apa-apa, mungkin dia bisa membantuku untuk keluar dari hutan ini. Dan ternyata wanita itu penguasa hutan. Wanita itu ingin memberi jalan keluar pada sang raja, asalkan sang raja mau tinggal bersamanya dan menikahi wanita itu. Mendengar perintah itu, sang raja pun bersedia untuk menikahi putri tersebut. Setelah tinggal beberapa lama, sang raja pun merasa sudah waktunya kembali ke istana. Kepulangan sang raja disambut sangat meriah oleh penduduk kerajaan. Pada suatu malam, ketika sang raja sedang tertidur, sang raja terbangun dan mendengar suara tangisan anak kecil. Sang raja pun dengan segera menghampiri suara tersebut. Terkejutlah sang raja. Ternyata ada seorang bayi kecil tergeletak di luar. Lalu sang raja segera menggendong bayi tersebut dan datanglah seorang wanita yang sangat cantik dan ternyata itu adalah istrinya sendiri. Kakanda memang bayi ini adalah bayi kita. Aku titipkan bayi ini untuk dibesarkan olehmu di kalangan manusia. Sebab sesungguhnya aku berasal dari kalangan siluman. Itu kemudian diberi nama Dewi Kandita. Dewi Kandita tumbuh menjadi putri yang sangat cantik. Raja Mundiwangi menginginkan putri Kandita menjadi penerus tahta kerajaan. Namun keinginan itu sulit terwujud. Sebab selir raja bernama Dewi Mutiara menginginkan anak lelakinya untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Dewi Mutiara kemudian mencari cara untuk bisa menyingkirkan Dewi Kandita. Dewi Mutiara bertemu dengan sosok seorang dukun sakti yang setuju dengan rencana dari Dewi Mutiara untuk menyingkirkan Dewi Kandita. Kekuatan sihir sang dukun akhirnya berhasil membuat Dewi Kandita menderita penyakit yang sangat menjijikkan. Penyakit kulit yang membuat kecantikan Dewi Kandita menjadi sangat jelek. Lihat keadaan itu, Dewi Mutiara langsung menghasut sang raja agar sang raja segera mengusir Dewi Kandita dari istana tersebut. Dari sanalah sang raja mulai berhasil terhasut Dewi Mutiara dikarenakan sang raja mulai ketakutan penyakit yang dialami Dewi Kandita membawa malapetaka bagi kerajaan. Dewi Kandita merasa sangat sedih dengan nasib yang ia alami. Meski demikian, Dewi Kandita tidak sedikit pun menaruh dendam pada orang yang mencelakainya. Pada malam tiba,
Dewi Kandita bermimpi mendengar suara yang memintanya untuk berjalan ke selatan dan masuk ke dalam lautan. Dewi Kandita, berangkatlah engkau ke selatan dan masuklah engkau ke dalam lautan. Bersatulah engkau dengannya. Laksanakan perintah ibumu ini, anakku. Pergilah. Pagi hari pun tiba. Dewi Kandita berjalan menuju selatan selama 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya Dewi Kandita sampai di selatan dan mendengar selalu suara bisikan itu. Dewi Kandita semakin penasaran dan semakin menyusuri arah suara itu. Benar saja, saat tubuhnya mulai tersentuh air, luka-luka dan penyakit yang terkena Dewi Kandita mulai pudar dan tidak menyisakan bekas luka sedikit pun. Akhirnya Dewi Kandita mulai menjadi cantik kembali. Dewi Kandita kembali menjadi cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Setelah memperoleh kecantikan, Dewi Kandita memutuskan untuk tinggal di lautan. Dengan sekejap, ia mampu menguasai seluruh lautan, bahkan beserta isinya. Ia pun mendirikan kerajaan yang sangat megah dan ribuan pasukan yang mendampinginya. Dan saat itulah Dewi Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Dari cerita ini kita belajar bahwa kesabaran dari semua cobaan pada akhirnya akan membuahkan hasil. Terima kasih.